Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dila Tamianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep literasi fisik, yang dimana untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah filsafat. Baik, langsung saja ya. Dalam konsep literasi fisik ini dimulai dari sebuah proses. Pendidikan jasmani merupakan suatu proses, yaitu pendidikan melalui aktivitas fisik yang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tercantum pada tujuan pendidikan nasional, bahwasanya pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Nah, dapat disimpulkan dari isi tujuan tersebut adalah menjadikan seseorang individu memiliki keterampilan hidup. Pendidikan jasmani itu sendiri memiliki kompetensi atau kemampuan yang dapat diraih oleh seorang individu, yaitu dalam aspek personal menanamkan kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Aspek sosial menanamkan kemampuan dalam bagaimana menjadi seorang makhluk hidup sosial atau dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Aspek akademis, yaitu menunjang pada pengetahuan dan ilmu yang dipelajari mendalam. Dan yang terakhir itu vokasional, yang keterampilan kejujuran yang dimiliki berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu di masyarakat. Pendidikan jasmani juga merupakan program pembelajaran yang sudah ada pada kurikulum atau silabus di sekolah-sekolah dasar, menengah hingga pada perguruan tinggi, dan dikemas melalui RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sesuai dengan ruang lingkup pendidikan jasmani diantaranya seperti aktivitas bermain dan berolahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas uji diri, aktivitas ritmik, aktivitas air, aktivitas luar sekolah atau alam bebas, dan pendidikan kesehatan. Ketujuh ruang lingkup tersebut dibuat menjadi sebuah rencana pembelajaran, lalu terjadilah suatu proses pembelajaran. Selain proses, ada juga output yang dapat dihasilkan dari pembelajaran aktivitas fisik atau pendidikan jasmani, yaitu adanya physical literacy atau literasi fisik, di mana seseorang sudah memahami dan menerapkan konsep gaya hidup sehat, yaitu dengan melakukan aktivitas fisik dengan berkelanjutan. Dimulai dari adanya motivasi, yaitu adanya pemahaman atau pengetahuan mengenai bahwa aktivitas fisik atau olahraga itu penting bagi kehidupan kita sebagai makhluk hidup gitu. Kemudian ketika adanya motivasi, maka kita juga muncul physical kompeten atau kemampuan fisik seseorang dalam menjalankan tugas-tugas di dalam pekerjaannya. Selain itu, muncul kemudian ada confident atau rasa percaya diri pada diri kita atau seseorang itu untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Langsung ada LTAD, yaitu Long Term Health Development, adalah model inklusif yang mendorong anak untuk terlibat dalam aktivitas fisik tersebut seumur hidup dengan menghubungkan dan mengintegrasikan program pendidikan fisik, olahraga rekreasi di masyarakat. LTAD adalah jalur terukur untuk mengoptimalkan perkembangan diri anak-anak berbakat menjadi atlet elit yang terdiri dari 7 tahapan beruntun, yaitu diantaranya ada aktivitas STAR atau aktif melalui atau melakukan aktivitas fisik, fundamental atau dapat disebut dengan membangun kemampuan motorik dasar,
Yang ketiga ada learn to train, yaitu mempelajari dasar-dasar keterampilan olahraga. Yang keempat ada train to train, yaitu pelatihan yang diperuntukkan bagi orang yang diharapkan setelah selesai pelatihan maupun menjadi pelatih dan mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada orang lain. Yang kelima ada train to compete, yaitu berlatih untuk bertanding. Yang keenam ada train to win, yaitu berlatih untuk menjadi pemenang. Yang ketujuh ada active for life, yaitu berusaha untuk senantiasa aktif secara fisik setiap hari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.